Cek. Baik, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di Majlisul Ilmi, Majelis Taklim Nurul Hidayah yang hari ini mengadakan kegiatan pembinaan, pelatihan, workshop tentang kesehatan masyarakat di rumah Ibu Robiah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terima kasih juga sudah bisa hadir di pengajian kita yang kali ini kita punya edisi spesial, yaitu kita roadshow ya. Sebulan sekali di rumah-rumah jamaah. Kalau bulan April ini, akhir ini kita punya kegiatan di rumah Bu Robiah. Jadi tema ini hari ini kita akan membahas tentang kesehatan masyarakat ya Bu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa sehat itu adalah seperti mahkota. Seperti mahkota ya Bu ya. Adanya di mana kalau mahkota Bu? Di kepala. Kira-kira Ibu bisa lihat nggak mahkotanya? Nggak bisa. Itu namanya sehat. Seperti mahkota. Yang bisa lihat mahkota siapa? Orang yang sakit. Betul nggak? Kalau udah sakit, baru kita tahu, sehat itu luar biasa. Ya kan? Makanya ini jarang-jarang sekali ya kita tahu bahwa kesehatan itu penting. Kadang-kadang pola pikir kita nggak sehat. Ya Bu ya, pikirannya nggak sehat. Ya Bu ya, jangan sampai kantongnya nggak sehat juga. Pikiran dulu ini awalnya Bu ya. Pikirnya dari pikirannya, mentalnya, kemudian baru fisiknya. Ya Bu ya. Makanya kita perlu ya, Ibu. Mangga Ibu. Maka kita perlu hari ini juga menyampaikan kepada ibu-ibu selain muamalah ya. Ada satu pembahasan yang juga penting, yaitu tentang kesehatan masyarakat. Belajar dari negara-negara maju ya yang kesehatannya itu bisa dikatakan ya Bu ya terjaga dari lingkungan, dari kemudian tetangga gitu ya, di rumah dan lain sebagainya. Mereka menjaga benar kebersihan, dimulai dari menjaga kebersihan diri dulu, dirinya dulu nih Bu, jangan ngomongin orang, jaga kesehatan di kitanya gak sehat. Ya Bu ya, pastikan dulu kita sehat. Sama saya juga, jiwa raga sehat dulu sebelum menyampaikan kepada ibu begitu. Jadi kita pastikan pikiran kita juga harus sehat. Nah, hari ini tujuannya untuk apa kita mengadakan pelatihan tentang kesehatan masyarakat mencegah stunting dari makanan bergizi. Nah, kita untuk mencegah gizi buruk itu yang berdampak pada fisik, kemudian mental dan spiritual anak kita, generasi kita mendatang, maka kita mulai dari mencegahnya itu dari makanan. Kita beri asupan makanan bergizi. Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan ini karena ini juga bukan buat kita aja, tapi buat generasi mendatang. Jadi tema kita hari ini ya, kajian kita yaitu tentang kesehatan masyarakat dalam hal apa Bu? Mencegah stunting, gizi buruk. Ya, dengan cara kita memberikan asupan bergizi kepada anak-anak kita termasuk kepada diri kita di keluarga kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Kita harus tahu dulu nih gizi seimbang. Ya Bu ya, nggak perlu mahal-mahal, tapi bisa dengan harga terjangkau juga bisa. Kita memperoleh, apalagi ibu-ibu semuanya yang melakukan di rumah ya Bu ya.
penentu kan ibu ya mau kasih apa gitu, masak apa ya Bu ya. Plus kalau dalam Islam itu dibarengi dengan nilai niat ibadah itu Bu. Jadi sambil masak, sambil menyiapkan makanan bergizi untuk keluarga, kita niatkan ini kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita jaga gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita juga akan mengenalkan nih makanan-makanan lokal yang bergizi itu apa aja. Yang penting nih ada nilai gizinya gitu ya Bu ya. Kayak misalnya yang sering kita temui ya, bubur kacang hijau. Itu juga bagus itu Bu. Bubur kacang hijau memiliki nilai gizi untuk anak-anak kita dan untuk kita juga. Harganya terjangkau ya Bu ya. Tapi alhamdulillah kalau itu ditambah dengan nilai Islam, kita buatnya dengan ikhlas karena Allah, itu yakin nih Bu, anak-anaknya menjadi anak-anak yang Masya Allah, alim soleh. Ya Bu ya. Karena sambil masak, itu sambil dibacain Al-Fatihahnya. Itu nilai-nilai Islam harus ada tuh. Ya Bu ya, nilai Al-Fatihah bacain, masak apa bersih nasi ya Bu ya. Itu kan ngeci beras itu kan menghindari kotoran ya. Iya, jadi pastikan tangan kita juga bersih juga dari luar apa gimana gitu kan. Tetap itu. Ini kebersihan ini bagian dari iman, Bu. Bagian dari iman. Makanya saya itu kagum dengan saya melihat Islam itu di negara maju, walaupun mereka tidak ada muslim yang banyak kayak kita. Karena itu mereka bersih, bagian dari iman juga itu ya. Terus kita juga bisa membuat menu sehat, ini Bu ya, menu sehat, hemat juga, mudah dibuat juga di rumah. Tapi kalau zaman dulu ibu-ibu orang-orang umur pada tua ya, sampai 90-an pada sehat. Ingat juga sehat pikiran juga, ini kadang-kadang pikirannya nggak sehat ya Bu ya. Nggak sehat. Pikirannya mikirin orang lain. Ya itu makannya jadi penyakit ya Bu ya. Enggak, kadang-kadang juga ada ya mikirin orang lain ya Bu. Mikirin orang lain, loh kok orang lain udah begini saya belum gitu. Jadi nggak sehat pikirannya ya Bu ya. Terus juga kita mencegah stunting ini dengan menghadirkan gizi baik ya bagi keluarga kita juga dan anak-anak kita. Nah, kita gunakan tempat majelis taklim, kajian juga ya, jamaah kita untuk apa? Tidak hanya sekedar ibadah-ibadah aja yang kita tahu, tapi ada banyak ternyata ya Bu ya. Ada muamalah, ekonomi, jual beli, ada kesehatan masyarakat juga. Ternyata dan ini penting karena dalam penelitian ya di Indonesia tahun 2022 ya 2021 Indonesia itu masih dalam angka stunting yang tinggi. Oleh karenanya kita perlu menurunkan itu. Mungkin ibu-ibu sekarang di lingkungan kita tidak ada, tapi coba di sebelah kita dan yang lainnya yang kita belum tahu. Mungkin di lingkungan terdekat kita yang terjangkau kita melihat tidak ada, tapi kan mungkin yang lebih dari kita di kecamatan kita itu masih ada. Gitu ya, kesian. Khusus 1000 hari pertama lahir itu Bu, itu khusus itu ya. Makanya ini sampaikan kepada anak-anak ya, saudara-saudara kita, kalau sudah mulai dia mengandung, hamil, itu udah pasti ya, pastikan ibu itu konsumsi yang baik-baik ya Bu ya. Sampai 1000 hari, berapa tahun itu kalau 1000 hari itu? Dua ada? Iya, sekitar segitulah ya Bu ya, 2 tahunan lebih. Ya, 3 tahunan itu gizinya harus diperhatikan ya Bu ya. Masih ada nggak di rumah ini ada yang umurnya 2 tahun atau 1 tahun anak-anak? Banyak. Cucu ya, Ibu pastiin ya Bu ya. Ya, kalau misalnya mantunya misalnya nggak masak gitu ya, coba Ibu hadirkan gitu ya sayur atau apa yang memang mengandung gizi ya. Kesian nanti ini berpengaruh pada fisik, spiritual dan sosial juga mereka. Ya. Kan ada ini badannya kok besar sekali gitu ya. Iya Pak Ustadz, ini nyusunya kuat. Susu di ya dia makan minum susunya kuat.
Itu saya waktu berbicara dengan salah satu warga di Australia itu dia mengatakan ini susunya kuat, bahkan sampai menghabiskan berapa gitu kata saya. Masya Allah konsumsinya kuat Ustadz ini anak ini. Oh gitu ya, pantesan. Jadi ini menentukan ya kesehatannya, perkembangannya secara fisik, spiritual dan rohani. Oke. Gizi seimbang, ibu-ibu kadang-kadang dengar gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu adalah asupan makanan yang mengandung satu karbohidrat, ada lagi protein, lemak, vitamin dan mineral, air yang jumlahnya cukup, jangan kurang. Kalau minum cukupnya berapa Bu sehari? 2 liter. 2 liter. Ini kita pastikan nih keluarga kita 2 liter dan airnya baik. Bahkan di salah satu jamaah saya di sana bilang kalau di sini airnya baik Bang Ustadz, bagus Pak Ustadz, tapi Indonesia kurang. Saya cuma lihat di Bogor yang bagus. Di Bogor ya bagus. Saya pikir-pikir di mana di Bogornya nih. Itu katanya Bogor, bahkan ya air-air mineral kan banyak di Bogor ya. Nah, ini jadi harus cukup karbohidratnya, vitamin, mineral, kemudian ada lagi protein, lemak. Ya, jangan lupa ya, jangan semuanya dikasih mie terus gitu ya. Ya. Dan stunting ini kondisinya gimana? Kondisinya gagal tumbuhnya gagal akibat kekurangan gizi. Kurang gizinya, minumnya kurang, misalnya ya vitaminnya kurang. Dan itu gizi kronis, artinya di dalam tahap yang sangat kurang di 1000 hari pertama kehidupan. Makanya di 1000 hari pertama tuh harus cukup. Jangan kurang. Ayo kita mikirin juga nih generasi kita ya. Yang punya anak, yang punya cucu, pastikan cukup. Kenapa kita harus pastikan ini? Karena anak yang kena stunting ya, itu punya resiko yang lebih tinggi terkena penyakit dan kesulitan belajar. Ya, jangan sampai di daerah kita, oh di lingkungan kita aman, di kecamatan kita, oh aman, kabupaten kita, oh aman. Alhamdulillah misalnya. Atau negara kita selain di Bogor misalnya kan, ada yang tertinggal Bu. Karena kita perlu perhatikan di keluarga kita. Prinsipnya ada 4 ya Bu, gizi seimbang itu. 1, konsumsi makanan beragam, jangan itu aja beragam. Ya. Ganti-ganti ya Bu ya. Masya Allah, enak banget lah pokoknya kalau beragam ya. Apalagi ada yang masakin ya. Tinggal makan. Kedua, perilaku hidup bersih Bu. Perhatikan hidup bersih ya Bu ya. Jangan sampai kotor lingkungan, rumah, janganlah. An-nazafatu minal iman Bu, itu bagian dari iman Bu. Itu di pasar kalau bersihkan enak ya Bu ya. Di depan rumah bersih enak ya Bu ya. Makanya Ibu kalau lihat video-video saya yang ada di Australia bersih banget itu. Sampai saya begini, Masya Allah indah banget. Iya, orang buang sampah waktu ini, astagfirullah, jangan. Tolong, ini kesehatan masyarakat ini. Ya. Siapa yang buang sampah pada tempatnya angkat tangan. Nah, yang buang sampah sembarangan angkat tangan. Ya nggak ada orang buang. Meludah juga sama, jangan. Hidup bersih itu prinsip ya Bu, gizi seimbang. Hidup perilaku itu sikap ya bersih gitu ya. Cuci tangan. Ibu-ibu kalau makan cuci tangan dulu nggak? Kan kadang-kadang lupa, langsung makan aja nasi. Wah enak ini. Enggak, cuci tangan dulu. Itu anak-anak biasakan gitu Bu. Cuci tangan dulu. Nanti sampai dewasa dia cuci tangan dulu. Gitu. Makanya saya melihat di negara maju itu ada tempat cuci tangan di beberapa tempat gitu ya, di tempat umum gitu. Disiapkan. Nah ini penting. Indah, bersih, perilaku nih, kita mulai dari perilaku, sikap kita. Bersih ya Bu ya. Nah, kalau saya lihat di sini semua bersih, alhamdulillah ya Bu ya. Air bersih, perilaku bersih.
barokah. Ya, makasih ya Bu ya. Terus aktivitas fisik cukup bergerak. Ya Bu ya. Itu yang saya lihat 70 tahun lebih sampai 80 itu masih gagah-gagah itu. Ibu-ibu di jamaah sana saya kemarin saya ketemu gagah-gagah. Ibu umur berapa, Bu? 65. Dia umur 70, bisa nyetir mobil. Iya, makanya kan. Gagah, Bu, kata saya. Masya Allah, 70. Sehat. Karena dia bilang ke saya, karena saya semua pekerjaan rumah saya yang handle. Suami udah nggak ada, kata dia. Semenjak suami yang nggak ada, saya lakukan ini sendiri, kata dia gitu. Kalau nggak sendiri nggak bisa di sini, Ustadz. Semua serba sendiri. Ke pasar sendiri, ini sendiri gitu. Jadi ibu kalau di sana nggak ada orang di rumah, karena kerja semuanya. Itu ya. Susah. Mahal pembantu, Bu. Berapa kerja di rumah ibu berapa jam? 24 jam. Misalnya berapa? Bu Eha berapa jam kerja di rumah? 8 jam. 8 jam. Berarti Bu Eha harus ngasih 2.400.000 ke dia setiap hari. Oh. Kalau di sana gitu. Iya, hitungannya per hari. Gajiannya setiap hari Kamis. Sekarang hari apa? Hari Kamis, besok gajian. Seluruh warga Australia hari Kamis gajiannya setiap minggu. Jadi nggak ada hari tanggal muda tanggal tua, nggak ada. Semuanya. Ya Bu ya. Nah, aktivitas cukup ya Bu ya. Cukup tidur cukup juga. Jangan diporsir ya Bu ya. Pantau nih berat badan, tinggi badan secara berkala. Ya kadang-kadang kan kita jarang kan. Cobalah Bu nimbang gitu ya. Jangan berlebihan juga, gemuk juga jangan berlebihan. Pikiran. Iya. Enggak apa-apa Bu, yang penting syukuri apa adanya, sehat gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak, karena mungkin banyak yang gini sekarang gimana kalau kita pikiran gitu. Nah, ini pikiran juga sama, harus sehat juga nih. Jaga pikiran biar sehat, tetap sehat ya, pikiran positif-positif aja. Jangan suudzon terus gitu ya. Yang buat kita nggak nyaman gitu. Suzon terus, suami suzon ini lagi di mana, video call dulu, mana lihat wajahnya gitu kan, repot kayak gini kan. Ada iya kalau ibu beda ya, ini yang ibu-ibu yang muda-muda ya. Iya udah. Terus nah ini kalau misalnya kita makan ya, ini isi piring kita nih ada sepertiganya karbohidrat. Nasi, jangan semua nasi. Sepertiga, jangan banyak-banyak. Iya. Iya. Saya pernah gitu ya makan karbohidrat semua, karbohidrat semua gitu. Waduh. Jadi memang perlu nih ibu-ibu perlu perhatikan ya. Yang karbohidrat seperti nasi, ubi, jagung gitu ya. Udah makan nasi, ubi, jagung semuanya ini ya. Sepertiganya aja ya. Sepertiganya sayur gitu ya, sayur atau buah gitu. Sepertiganya telur, ikan, tempe, protein gitu. Ini jadi kita atur gitu dengan baik. Nah, makanya tadi kita berikan contoh-contoh bahan yang hemat tuh apa aja. Protein murah apa? Protein murah, tempe ya Bu ya. Tahu, telur, ikan teri. Murah kan Bu? Murah enggak? Teri mahal. Tempe murah. Berapa? Bersyukur makan tempe 5.000. Di sana tempe 100.000. Makanya pas saya makan tempe, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Kata saya ini sahur saya pakai tempe orek nih, alhamdulillah. Gitu. Karena memang merasakan nikmatnya kalau negara yang tidak di Indonesia misalnya kita tidak tinggal di merasakan enak makan tempe itu. Nah ini murah ya Bu ya, alhamdulillah. Kecuali tadi ikan teri, mungkin ganti misalnya apa yang protein murah selain ikan teri ya. Kita ganti. Sayur murah Bu, sayur murah kan di sini? Nah, alhamdulillah daun, bayam, kangkung. Berapa kangkung seikatnya? Ya ini murah. Ya. Itu kalau sekilo dapat berapa kangkung sekilo? Diikat ya? 3.000 ya.
Ya Allah, murah banget. Makannya di Indonesia itu Ibu apa? Coba nggak bersyukur, murah-murah kan Bu? Makanya kalau suami dikasih mie telur, atuh nggak berkembang atuh. Kesian. Kesian makannya di rumah terus jadinya. Jadi perlu didorong ya Bu ya. Coba Ibu sambil masak, baca Al-Fatihah, doa, ikhtiar kepada Allah, ini saya ngasih suami. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, sehat. Sehat berkah itu dia pakai kesehatannya buat ke masjid. Ya sehat nggak berkah kan nggak ke masjid jadinya gitu. Kayak Ibu nih sehat dipakai ke majelis taklim seperti ini berarti berkah. Itulah menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Buah, pepaya murah ya Bu ya. Pepaya, pisang, semangka. Masih bisa ya Bu ya. Ya. Ya misalnya buat beli buah 200.000 cukup ya Bu ya. Oke. Banyak itulah nikmat karunia di Indonesia. Tapi kita perlu rubah ini biar Indonesia jadi negara maju, biar naik kelas Bu, dari perilakunya kita ubah. Biar maju ya Bu ya. Kalau udah maju semua jadi ikut sejahtera. Karbohidrat nasi, jagung, singkong. Oke, sekarang kalau kita mau masak, ibu-ibu biasa cuci tangan nggak Bu? Cuci tangan ya Bu ya. Kalau ibu-ibu jualan nih, ibu kayak ibu jualan nih, ya kan ibu ya di pinggir jalan, harus pastikan tertutup. Ya, kan ada orang Bu yang nggak mau gitu ya, ngelihat wah nggak tertutup ngebul gitu, ada itu nggak mau tuh. Iya, bahkan ada yang jualan di pinggir jalan ini apa namanya combro ya, combro itu dia ngomong ke saya, kalau ada mobil yang berhenti di situ, itu pasti nanya, ini udah halal belum? Ini jualannya apa namanya sampai halal belum? Terus udah izin apa belum gitu. Setiap dia bilang gitu. Setiap dia bilang itu ke saya. Artinya apa? Dia berarti perilaku dia, pola pikir dia lebih maju. Makanya Bu kalau saya mau jualan berarti saya harus tingkatkan kualitasnya, dijaga gitu kan. Kan orang ngeliat dari covernya dulu ya Bu ya. Ada orang yang ngeliat itu Bu. Ada orang yang ngeliat itu, ngeliat penampilan dulu. Maksudnya tuh kemasannya gimana jualan. Kemasannya nggak bagus. Ibunya jualannya apa namanya amburadul gitu ya, tangan apa gitu. Itu kan dia jadi nggak masuk warung kita jadinya. Ya Bu ya, makanya cuci tangan dulu. Kita juga jadi bersih. Jadi kan orang juga melihat itu. Cuci tangan, bersihkan alat juga nih alatnya. Jangan sampai alat buat nyuci pakaian. Waduh, embernya sama gitu kan. Nyuci buat somai di situ, airnya sama buat nyuci, embernya satu. Aduh. Jadi nggak baik gitu, nggak toyib. Jadi kita alatnya harus pastikan bersih, ditata dengan rapi. Kita coba merubah diri kita, insya Allah Allah akan rubah. Oh dia udah berubah nih caranya. Datang nanti konsumennya orang-orang pilihan. Udah enak rasanya, kualitasnya bagus, udah pasti. Udah kalau udah kualitas bagus, otomatis dia pasti ke ibu belinya. Ibu ini kita harus pastikan bahannya. Nah ini bahannya segar dan bersih. Bahannya segar dan bersih. Itu yang usaha catering saja ke saya cerita gini. Saya kalau milih ayam itu saya nanya, oh ini murah gitu. Dia juga ini jangan-jangan ayam ini nih begitu. Oh ini sampai dia begitu Bu apa namanya memastikan bahan-bahan dia harus pastikan benar. Dagingnya dilihat sama dia. Enggak mau yang beli yang murah jadinya takut apa? Ini ayamnya pakai takutnya dan lain-lain gitu ya Bu ya. Nah kita kan waspada gitu. Oke, menu sederhana ada satu bisa nasi, sayur bayam bening. Itu ya Bu, tempe goreng, sambal tomat itu. Waktu saya kunjungan ke Gontor Putri, itu disediakannya makan siangnya kayak gitu juga. Sama waktu saya juga jadi guru di sana juga sama, kayak gitu model makanannya. Saya sebenarnya kayak gini-gini aja juga cukup gitu. Iya. Gitu ya Bu ya.
Cuman kadang-kadang ibu ngeliatnya ke atas, jadi nggak nikmat Indonesia gitu. Ya, itu. Terus ada juga bisa juga bubur kacang hijau, pisang rebus ibu ya. Bahkan nih saya bergaul dengan salah satu pimpinan, dia begini. Kita waktu itu ada kegiatan di salah satu hotel, dia begini ke saya, Gus kalau bisa milih menunya tuh kayak pisang rebus, kentang, kayak gitu. Jadi saya nggak suka kayak burger apa. Jadi makanya saya request ke pihak hotelnya, tolong sediakannya resepnya yang kayak gini, yang makanan Indonesia banget, yang rebus-rebusan. Jadi dia itu bahkan ngomong ke saya itu mintanya yang kayak gitu. Jadi kita minta ke hotelnya nanti disiapin yang kayak gini. Tadinya kan kayak kayak ciki-ciki gitu kan, Yakult. Enggak mau yang kayak gitu-gitu. Yang maunya rebus-rebusan. Nah, ini kan pola pikir, Bu. Hidup sehat. Gitu kan? Bubur gitu ya. Terus sop wortel, kol, telur dadar, nasi. Ini kan sederhana, Bu. Puding susu sederhana, potongan pepaya ini. Coba kan kadang-kadang kita beli pepaya kan satu, nggak semuanya ya Bu ya, kadang-kadang ya Bu, ada juga beli yang potongan kan, beli dua juga, tetap dihidangkan, udah kok beda sih sekarang menunya. Nah, gitu. Ya Bu ya, ini katanya ya, hidup sehat ini 15.000 cukup saya kira ya, cukup ya. Iya, maksudnya ibu 15.000 beli nasi padang misalnya, dengan 15.000 setting masak sendiri gini kayaknya lebih baik gitu ya. Begitu maksudnya ya. Nah, ini bisa kita apa namanya? Kita lakukan ya di kehidupan kita. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 168, wahai manusia, kita semuanya diperintah, bukan hanya umat Islam ini ya, wahai manusia, semuanya umat manusia, makanlah dari yang halal dan baik. Halal dan baik dari apa yang ada di muka bumi, dari apa yang ada di dalam perut bumi. Artinya apa yang baik dan halal, bukan hanya halal tapi baik. Baik itu dalam kategori tadi, kita pastikan dicuci tangan ya. Ya, terus kemudian buahnya juga dicuci gitu dan makan yang sudah matang. Nah, ini. Beda kita adat ya. Kalau kita kan makan yang matang ya. Orang Jepang kan enggak. Mentah dia kan. Iya, kayak gitu ya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu. Badan kita punya hak atas kita, Bu. Berarti kita harus istirahatkan badan, berikan badan makanan terbaik. Baik. Nanti kan mereka-mereka ini akan menjadi apa? Menjadi saksi yang akan berbicara di akhirat. Tangan misalnya, Bu, tangan mengatakan saya pernah melakukan ini. Kaki bersaksi. Tidak atau iya gitu. Gitu. Jadi semuanya akan berbicara. Nggak ada yang ditutupi, matanya, hidungnya, mulutnya, dan lain sebagainya. Kalaupun kamu pernah memukul, mulut tidak, tapi kaki iya, tangan iya, dan lain sebagainya. Usikum wa iyaya, mari kita mulai dari diri sendiri, baru keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, sehingga kita bisa bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, hari ini kita akan mau apa namanya? Sebelum kita masak ya Bu ya, udah ada ibu-ibu udah luar biasa ini siapinnya, ngobrol dikit-dikit di grup WA ya Bu ya, bermanfaat di grup WA-nya ini ya. Jadi ada luar biasa ini partisipasi ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Allah balas dengan limpahan pahala kebaikan. Keluarga yang sehat ya Bu ya, yang sakinah mawadah waroh, keturunan yang soleh-solehah ya Bu ya. Nah, itu coba sebelum kita masak nih Bu, ada pertanyaan nggak Bu nih Bu? Suami yang soleh, amin. Ada yang request tadi. Iya. Orang dulu nanam sendiri ya Bu ya. Iya, orang dulu nanam sendiri, punya halamannya ya Bu ya. Iya. Terus gimana nih caranya ya Bu ya? Kayak kita kan bisa melihat itu impor atau tidak gitu ya. Kita bisa lihat kualitas juga. Ini misalnya Ibu melihat buah ini kok kayak matangnya tuh nggak dari matangnya asli gitu ya. Kan beda Bu, matangnya asli kita. Berarti kan Ibu besok kembali ke sana lagi kan gitu. Nah, kita bisa melihat dari kejadian-kejadian kita rasakan. Kalau buah matangnya asli tanpa imbuh, itu biasanya kualitasnya beda, Bu. Iya.
biasanya beda. Dan orang kalau udah beli manis terus sehat ya Bu ya, dampaknya kita juga sehat Bu, kehidupan kita. Makan jeruk kok jadi sariawan. Aneh gitu. Ya nggak mungkin lah kalau kita udah ikut aturan Allah itu nggak mungkin salah. Gitu. Ini kalau kita masih salah-salah, ini ada yang nggak bener ini. Tubuh kita nggak diistirahatkan atau tubuh kita makanan yang nggak baik kan gitu. Kan ada bukan makanan Bu. Muda-muda udah kena apa ya sekarang itu bahasanya? Gula banyak. Diabetes ya, gula dan lain-lain. Muda-muda itu gaya hidup. Makanannya namanya apa? Siap saji ya Bu ya. Ya. Malah jadi sakit ya Bu ya. Iya, gitu. Nah, makanya dari makanan ya Bu ya. Kalau minumnya yang sehat-sehat kayak madu gitu ya, ya jadi sehat. Kayak saya pernah cerita ya, ada lebah-lebah itu, lebah kan menghasilkan madu ya. Lebah itu kalau dia makannya dari misalnya dari pohon cengkeh gitu ya, sumbernya, maka nanti madunya jadi anget. Kalau dia makan dari pohon asem, madunya jadi asem. Jadi tergantung rasa madu itu manis asamnya itu tergantung dari lebahnya itu dari pohon mana dia ngambil makanannya Bu. Jadi ibu-ibu penentu nih anak berkualitas ibu-ibu. Ini kalau ibu-ibu bisa membuat makanan berkualitas, saya yakin anak-anak jago semuanya. Makanya kan banyak orang-orang yang keluar bekerja jadi chef gitu ya karena ahli, dia diberikan gaji yang terbaik itu di Australia itu paling besar itu chef. Toko bangunan, bahkan orang baru tukang bangunan tuh gaji paling gede itu di Australia. Ya. Jadi chef itu dia kan yang menentukan ya Bu ya, makanan terbaik. Bahkan ada salah satu ustadz yang mengatakan bahwa kenapa dia bisa begini? Karena ibunya memperhatikan makanannya. Itu kan begitu? Iya. Iya, pernah dengar ya Bu ya? Iya, katanya begitu ya? Iya ya, ayamnya sampai potong sendiri kan? Ibunya memperhatikan makanannya. Jadi ada anak yang jadi gitu Bu. Ya, saya juga pengen ya ibu-ibu di sini gitu ya Allah. Ya saya kan bukan ibu-ibu ya. Gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi ibu buat produksi udah makanan terbaik aja lah. Ya Bu ya. Dari makanan itu kan nanti kan mengalir ke dalam tubuh dia, ya kan ya. Dia pakai ibadah, ikon bernilai pahala ke ibu-ibu. Kalau suami mencari benar-benar dari sumbernya gitu ya dipastikan. Gitu. Si ibu minta ini gitu, cari yang Ustaz, cari yang apa haram, apa yang halal lain sulit apa yang ada kan kayak gitu ya. Ya kita benar-benar cari yang halal. Yang halal itu udah endal hanyut apa tidak aman insya Allah. Kalau hanyut bukan milik kita. Tentang makanan wasabi sempurna lah. Walaupun memang sebetulnya bisa kita dengan budget yang mungkin gitu ya. Kurang itu tapi terkadang bagi sebagian ibu yang sudah paham tapi kendalanya yaitu tetap ujung-ujungnya udah gitu. Oke. Kan kayak program makan sekarang aja kan sebenarnya itu kan nggak ini juga ya nggak tepat juga gitu. Jadi apa ngomongnya bagaimana gitu karena kan tetap ada makan usul gitu makanan sehat. Iya. Sekarang biasanya kangkung makan dari mahal sekarang udah mahal lagi Kangkung. udah naik daun lagi. Iya. Baik Ibu. Jadi menyikapi ujung-ujungnya duit gitu ya Bu ya, ujung-ujungnya duit. Nah, perlukah kita menghadirkan nilai-nilai Islam? Perlu. Dalam hal ini, dalam hal belanja ya Bu ya. Perlu. Kita perlu menghadirkan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah yang harus kita hadirkan adalah melakukan pertengahan. Pertengahan itu artinya kita tidak berada di kategori boros, kita tidak berada di kategori terlalu berlebihan pelit. Artinya kita pertengahan, kita konsumsi ini yang nggak bisa diganggu-gugat, makanan pokok nih. Ya, makanan pokok nggak bisa diganggu-gugat. Makanya kadang-kadang kita lebih berat kepada cicilan daripada ke makanan pokok gitu. Akhirnya jadi nggak seimbang begini. Jadi biar begini lagi gimana? Ya tuh kudu ada tambahan lagi. Akhirnya kan gali lubang tutup loh.
Bang, nggak jadi solusi sebenarnya. Makanya solusinya adalah kita harus pertengahan. Ya kalau misalnya kita itu kebutuhan pokok, makan dulu nih Bu, makan itu. Makan sandang pangan. Yang kalau yang buat gaya-gaya nanti dulu gitu. Bahkan ada Bu di Australia itu jamaah masih nyewa rumahnya. Kontrak. Kenapa? Karena itu tadi dia nggak mau hal-hal yang menjerat dia kepada yang dilarang agama. Nah ini kata saya kok bisa? Kenapa Bapak enggak? Mobil punya gitu, ini enggak. Ya sampai dia mengatakan gitu. Lebih baik saya nyewa aja Pak. Karena di sini tinggi harganya dan belum menutupi bunganya gitu ya. Oleh karena itu, maka kita hadirkan nilai Islam satu al-iktisad, yaitu dalam kategori kita pertengahan, tidak berlebihan. Terus kita lakukan alokasi, kita atur Bu, budgetnya Bu. Ya, kalau makanan pokok yang untuk menghadirkan ini kualitas terbaik, dan gak gugat, gitu ya Bu. Bahkan ya kita harus adalah 10, ya ada buat sedekah juga, ada buat nabung juga, kalau bisa begitu Bu. Dan ditambah nilai syukur, biar Allah tambah lagi rezekinya. Ini nilai syukur, biar kita nambah lagi rezekinya tuh tambah dengan kata-kata apa? Syukur di dalam hidup kita, sehingga Allah tambah lagi. Benar Bu? Kategori alhamdulillah Ibu ucapkan, Allah tambah. Karena ini nilai Islam. Kalau kita mau bertambah, maka kamu harus bersyukur. Nah ini kita hadirkan nilai Islam 3 tadi Bu. Pertama adalah melakukan pertengahan. Pertengahan tidak boros dan tidak pelit. Terus kita lakukan alokasi anggaran untuk kebutuhan pokok. Ya, untuk kebutuhan apa lagi Bu? Bayar utang, kalau punya utang ya Bu ya. Iya, jangan Ibu punya utang nggak dibayar. Iya, ini saya katakan biar keuangannya sakinah. Tenang, bayar utang. Kenapa? Bisa jadi Ibu nggak bayar, rezeki orang kan ya dimakan Ibu terus itu. Ya nggak? Ibu bisa jadi, aduh kok jadi hidup saya jadi kayak gini. Mungkin ada kewajiban yang belum ditunaikan. Jadi yang pertama kebutuhan keluarga dulu. Kalau ada utang ya bayar utang. Kedua tuh utang. Baru sedekah dan lain-lain ikut. Ini maulidan apa dan lain sebagainya. Bayar ini. Itu kan nggak wajib Bu. Bayar utang wajib. Itu kan kebiasaan. Oh saya malu. Sedekah kok malu. Jangan begitu konsepnya. Itu. Ini masalah utang nih Bu ya. Biar apa Bu Ibu? Biar sakinah nih keuangannya. Biar nih banyak tutup lubang, gali lubang, tutup lubang ini saya. Kesian ini saya. Atau saya nggak bisa bayar utang. Terus gimana? Ya saya sekolahin ini nih. Sekolahin ini nih, sekolahin ini. Udah sekolahin. Saya jadi kesian. Kalau nggak dengar kesian. Ya kalau sekolahin ini kenapa ini yang nggak dijual aja? Itu loh. Saya bilang ini jual aja. Udah selesai. Nggak usah ini di sekolahin. Ini juga masih ngangsur. Ini dijual. Selesai itu utang Ibu. Mana lagi itu ditutup semuanya. Selesai. Hidup itu susah. Iya. Ya artinya gini Bu. Orang kalau bisa jor-joran berarti dia nggak hutang kan Bu. Ya mau sodako nggak jor-joran ya. Kalau mau sodako. Ya karena dia ada utang jadi susah juga. Mau jor-joran juga susah gitu. Karena banyak kewajiban. Ya kan kita perlu atur di situ kan. Atur. Bahkan ada itu tadi infak dan sedekah buat kehidupan kita di akhir. Itu yang kita harus. Kalau mereka nggak ada itu. Karena kita yakin ada akhirat. Ya, itu ya Bu ya. Ini UUD ini bisa diatasi dengan syukur yang kuat. Gitu ya. Bener. Ini usikum wa ya sama-sama ini. Hari ini kalau Ibu niat saya mau dapat ilmu syukur. Itu Ibu Masya Allah paling kaya di dunia Bu. Siapa yang dapat ilmu di sini, di antara kita dapat ilmu, merasa puas dirinya, berarti dia paling kaya, Bu. Nggak hanya saya, bisa jadi Ibu. Makanya kalau hari ini Ibu pulang, dapat ilmu qanaah, Masya Allah. Berarti Ibu nuntut ilmu hari ini, kita semuanya dapat ilmunya. Nah, itu. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan ya Bu ya, di sore ini. Kita sambil masak nih hari ini ya. Ibu Aminah, gimana? Masak di mana? Lagi masak ya? Ya udah. Oh, tinggal makan ya. Ya berarti kita ngambil
video di sana sambil ini. Ibu ada pertanyaan lagi yang lain? Apa? Al-Baqarah 186. Ya, Al-Baqarah 168. Kebalik 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi kita perlu makanan yang baik-baik. Ibu-ibulah yang bisa memproduksi. Kalau bisa nggak sedekah makanan? Bisa, ya kan? Sedekah makanan yang terbaik dari hasil yang terbaik. Ini buat jamaah kita makan kue buatan saya dari tangan keikhlasan saya. Makanya hasilnya adalah orang-orang yang makan itu berkah. Gitu, Bu. Banyak orang-orang desa, orang-orang yang di penjuru-penjuru desa, anak-anaknya pada berhasil karena ibu-ibunya berdoa, doanya diijabah dari makanan-makanan yang baik. Ini banyak, Bu. Kiai-kiai besar itu rata-rata mereka dari kampung ya. Iya, dari desa ya, Bu ya. Mereka ya orang tuanya mungkin masak masakan yang terbaik, pengolahan yang terbaik, hasilnya bagus, doanya dijabah banyak, Bu. Gitu. Nah, ini ibu-ibu inilah penerusnya nanti ya, Bu ya. Insya Allah bernilai ibadah. Ada lagi? Lagi nggak? Hah? Nggak apa-apa. Kemajuan agama ya, jadi manusia Indonesia ini katanya lebih apa ya, lebih penghasilan itu lebih besar daripada pengeluaran biasanya. Penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Iya, iya. Oke. Ini sekarang begini. Ya, Bu ya, banyak orang-orang melihat ada pinjaman online gitu ya. Iya kan? Terus kemudian melihat ya, padahal tidak melihat bahwa di dalamnya harus mengembalikan ya, Bu ya. Bayarnya nanti, dibayarin dulu kan sama aja ngutang. Pay later, bahasanya itu adalah bayarnya nanti. Itu utang. Iya, Bu ya. Enak kamu ibu ngambil suami nggak tahu, babak belur pulang ke rumah. Suaminya ditelepon, itu kan ada seperti itu. Kata saya, inilah makanya nilai-nilai Islam harus dihadirkan. Sebelum belanja, lihat. Ini saya beli ini buat apa? Buat ngemil aja atau gimana? Lihat kondisi gitu. Kalau kita lihat seperti itu, saya kira yakin Ibu ya. Kalau kita sebelum belanja, kita perhatikan lebih bijak lagi belanja itu untuk apa, keinginankah atau kebutuhankah, nanti adalah hasilnya adalah ketenangan. Ini kan penghasilan tidak banyak, misal ini ya, terbatas penghasilan, tapi ternyata melakukan pay later besar-besaran, buat beli sepatu anak, buat beli baju anak, momennya bukan lebaran. Beli. Akhirnya apa yang terjadi? Bayar nanti. Suami yang ditelepon. Repot jadinya kan? Tabungan habis dan lain-lain. Yang ada apa? Perang. Yang ada apa? Angka perceraian jadi tinggi. Korbannya siapa? Istri dan anak. Kesian kan? Anak-anak meradang. Mereka lihat tuh pada... Ya, artinya apa? Ini anak kok jadi kayak gini. Karena apa? Broken home. Ini makanya Bu sekarang kita perlu nih sebelum melangkah nih anak-anak kita. Apalagi muda-mudi ya udah kenal gadget dan lain-lain. Ini harus waspada. Ya, perlu menyikapi belanja bijak. Harga naik, gaji nggak naik. Nah, istri harus paham begitu kan? Terus harus gimana ini? Kita
Solusi Islam adalah bertakwa sama Allah Subhanahu. Nih, kuatkan takwa, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Tenang, kita punya Dia yang Maha Pemberi rezeki. Dengan cara apa? Kita yakin, yang kedua kita syukur, kita berlakukan pertengahan, tidak tabzir, tidak israf, tidak mubazir, berlebihan, tidak juga taktir, terlalu pelit, ya. Dan yang keempat, ya, selain tadi ada pertengahan, syukur udah ya Bu ya. Yang keempat ya, jangan lupa kita lakukan zakat, infak, sedekah, wakaf. Untuk apa? Keberkahan harta, keberkahan keluar. Ya, begitu. Jadi Bu Eha menyikapi tadi ya perkembangan zaman dan lebih besar pasak daripada tiang, perlu kita atur. Didik. Ya, ini kalau ibu posisinya dari sekarang harus diatur Bu. Ya, saya berbicara di depan para ibu-ibu ya, yang ngatur duit. Ya, jadi sekarang ibu harus lihat ya Bu ya. Kalau memang pemasukannya misalnya ibu-ibu 50 juta, belanjanya jangan 60 juta. Gede amat namanya juga Ya, saya doain ibu-ibu. Ya, ya Bu ya. Kali aja nanti negara jadi negara maju. Ibu-ibu diam di rumah sudah dapat 50 juta. Saya menyampaikan ini mengajarkan kekuatan kita, kekuatan iman kita kepada Allah, sehingga ibu mau berubah pikiran. Oh iya, saya harus bergerak, saya harus berubah. Dari pola pikir berubah, pendidikan anak berubah, ya kan? Anak harus begini, ini dan sebagainya. Dijaga baik-baik. Negara tahun depan kan jadi enak, ibu-ibu yang lihat negara maju kan enak, ibu-ibu yang menikmati kan. Ya, generasi mendatang ini harus biar nggak tersesat. Ini karena permainan salah sistem ini Bu. Jadi begini jadinya. Uangnya nggak berputar di sini. Nggak berputar di desa. Larinya keluar. Jadi ya mudah-mudahan lah kita lebih baik lagi lah. Dengan pemimpin yang baik, yang baru ini. Ya berharap mudah-mudahan ekonomi lebih baik ya Bu ya. Tuh. Ya silakan, ada makanan mungkin. Iya Umi apa gimana? Nanya dulu itu kan tuan rumah mau nanya. Kan di bapak anak-anak kira-kira 30 gram. Nah, kita nabung nih buat makan. Kata Umi, nah, ini dong bapak. Udah, yang gram bakatin ini 20 gram. Supaya Umi jangan nanti takutnya ini udah kayaknya udah pas kalau udah buat zakat. Nanti takutnya Umi lupa. Lebih baik Umi aja deh 10 gram. Kata Umi itu. Nah, kemarin nggak tahu tuh catatannya hasilnya bukan 30 gram 26 gram tapi ini udah ngomong kasih maka masuk 10 gram ini 20 gram gimana Iya. kan uangnya kita awalnya Iya, itu sekarang kan itu uang Umi. Ya udah, jadi nggak usah gimana-gimana. Umi mau berapa? Iya, ini namanya wakaf mah bebas, nggak mesti 10 juta. Iya, jangan lebih dari sepertiga dari 30 juta. Terserah. 10 juta sepertiga dari 30 juta. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Iya, pokoknya sepertiga aja dari itu, nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Ya harus dihitung ya Bu ya. Iya harus dihitung, saya hitung nih ya Bu ya. Iya, siapa yang mau bantu ngitungin? uangnya berapa nih 30 juta 30 juta Sepertiganya berapa? $30 juta sepertiganya. Iya, lalu.